Dari sekian banyak budaya di Indonesia, terdapat satu budaya yang menyatukan bangsa Indonesia, yaitu batik, yang merupakan warisan budaya utama Indonesia. Batik memang bukan hanya perkara fashion, seni tradisi ini selalu menggambarkan setiap tahapan dalam daur hidup manusia dan kedekatan dengan Tuhan. Kalau menurut aku, batik itu seperti suatu ciri khas dari daerah di Indonesia. Menurut saya itu batik sebagai identitas nasional ya, terus menggambarkan identitas kita sebagai warga Indonesia. Batik itu kalau menurut saya sendiri ya, yang saya tahu merupakan budaya asli dari Indonesia. Nah, yang menunjukkan ciri khas yakni suatu bentuk keindahan terkait entah bentuk ukiran-ukiran yang dibuat dari canting batiknya sendiri atau apa, itu dituangkan langsung oleh para seniman-seniman pembuat batik ini. Jadi yang saya tahu ya seperti itu aja. Kalau menurut saya definisi batik itu adalah karya asli Indonesia yang sudah sampai go internasional. Batik itu kayak corak-corak dari daerah asal kayak Madura atau apapun itu yang dihasilkan oleh teknologi atau oleh tangan. Batik itu kan ciri khas orang Jawa. Nah, ciri khas orang Jawa itu kan mewujudkan asli kebudayaan Jawa itu masih langgeng. Itu menurut saya. Batik itu suatu kerajinan dari Indonesia asli yang bermacam-macam sebenarnya, tapi saya sebenarnya kurang banyak tahu. Yang setahu saya dari Jawa Tengah. Batik itu baju khas Indonesia, coraknya batik tulis, batik batik canting. Iya, batik canting itu. Terus batik apa lagi ya? Batik itu kan kebudayaan orang Indonesia yang tidak bisa dijiplak dari negara lain. Digunakan di acara-acara yang formal seperti di dalam rapat ataupun dalam acara-acara tertentu yang mewajibkan untuk menggunakan batik. Dari saya mungkin bisa setiap hari ya kan, atau bisa sebagai kuliah atau mungkin dibawa sebagai outer gitu. Kalau saya sendiri sih waktu-waktu yang dirasa ya nggak formal gitu, mungkin ya hari ini Rabu atau ya Kamis buat kuliah. Kalau yang buat murni terapan ya mungkin buat formal, buat kondangan atau apa gitu. Formal bisa, terus semi formal juga bisa, buat pameran juga bisa Kak. Boleh contoh nggak? Kayak misalnya untuk kuliah atau kayak gimana? Biasanya dibuat kondangan yang paling sering dilihat ya. Iya. Biasanya dipakai waktu kondangan atau acara-acara penting kayak menghadiri rapat atau sebagainya gitu. Cuman dari ada acara nikahan itu, terus ada acara kumpul-kumpul sama keluarga. Kalau menggunakan batik ya mungkin cuma di acara-acara tertentu kayak ke acara-acara resmi gitu Mbak. Jadi kayak ke kondangan apa pertemuan keluarga gitu. Kalau setiap harinya ya jarang saya. Ya kalau acara-acara resmi, acara-acara kayak kondangan gitu, untuk kapelan sama bapak. Jadi penggunaannya saat-saat acara resmi saja gitu ya? Soalnya kalau jualan gini kan nggak mungkin pakai batik, Mbak. Iya. Atau pas ngaji itu, ya pokoknya acara-acara tertentu lah pakai batik. Momen-momen apa aja gitu? Ya momen resmi pernikahan itu, dan kalau ada undangan rapat-rapat. Kalau batiknya Megamendung dari Jawa Tengah kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah Jawa Tengahnya lebih tepatnya Purwokerto kalau nggak salah. Satu deh. Oh, jenis batik itu ada yang saya tahu itu Megamendung yang dari Jawa Barat sama Gajah Oling dari Banyuwangi. Baju oli. Jenis batik
kurang tahu. Tapi kalau asalnya tahu, ada di Madura, Banyuwangi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Solo, Jogja, dan kawan-kawan lah. Kalau batik saya kurang paham saya, Pak. Gitu. Soalnya saya jarang pakai batik itu apa. Biasanya kalau orang-orang Jawa dari Kebumen tuh biasanya, Jawa Tengah itu biasanya banyak yang tahu. Kalau dari sini tuh saya rasa kurang tahu saya, Pak. Wah, kalau motif itu makanya saya kurang begitu paham. Banyak sekali motifnya soalnya. Saya sendiri tahunya ya batik itu asli dari Jawa Tengah gitu misalnya. Nah, Jawa Tengah, kalau Jawa Timur nggak ada. Jawa Tengah, Jawa Barat. Wah, setahu saya itu. Kalau motifnya bermacam-macam. Kurang tahu saya, kurang banyak tahu gitu loh. Pekalongan, batik Madura, batik itu Jawa Tengah. Makasih Pak. Ya. Setelah menerima tanggapan dari masyarakat, kami melakukan interview kepada salah satu pengrajin sekaligus pemilik usaha batik bernama Hamparan Rintik, sebuah rumah batik yang ada di Kota Malang, tepatnya di daerah Mulyorejo. Fikrah Rayanda Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang ke rumah Hamparan Rintik. Kami bertempat di daerah Mulyorejo, Sukun, Kota Malang. Tepatnya di Jalan Budi Utomo nomor 55. Nah, apa yang dikerjakan sama Hamparan Rintik? Hamparan Rintik ini adalah salah satu brand fashion di Indonesia, tepatnya di Kota Malang, yang kita bikin kain batik dan juga outer-outer yang polanya zero waste. Nah, saya Fikroh Riyanda adalah ownernya. Dan kalau ditanya sebenarnya apa sih batik itu? Batik itu adalah singkatan dari babaran titik, kumpulan titik. Nah, ini yang menginspirasi nama Hamparan Rintik. Jadi Hamparan Rintik itu sebenarnya sinonim, bukan nama anak senja ya. Jadi Hamparan Rintik itu diambil dari babaran titik, kumpulan titik, babaran, luasan, titik. Nah, batik yang dimaksud dengan batik ini adalah kain yang teknik pewarnaannya menggunakan penghalang rintang malam panas. Jadi kalau tidak menggunakan malam panas, pasti itu tidak bisa disebut batik. Jadi selama menggunakan malam panas, mau dicanting, mau dikuas, mau diciprat, apapun itu malamnya panas, itu bisa dikategorikan sebagai teknik pewarnaan kain dengan batik. Nah, sayangnya di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang menggunakan baju motif batiknya saja dipakai tapi printing. Bukan menggunakan baju batik dengan teknik yang asli dengan malam panas gitu. Kalau yang kami produksi di Hamparan Rintik ini ada beberapa jenis kain. Yang pertama kain batik itu sendiri tadi dengan malam panas, lalu ada kain ekoprint. Jadi ekoprint itu seperti ini ya, jadi daun kelihatannya di kamera. Oke, jadi eko alam, print cetak, jadi cetak alam, kainnya menggunakan pewarna alam dari daun atau bunga atau batangnya langsung. Lalu ada juga kain shibori. Shibori itu bahasa Jepang, artinya kalau bahasa Indonesia ikat celup. Dia hanya diikat dan dicelup saja. Bisa menggunakan berbagai macam peralatan yang ada di sekitar kita. Bisa pakai karet, pakai tali, dan lain sebagainya. Gitu. Ada lagi pertanyaan, apa sih tujuan pertama buat membuat tempat batik Hamparan Rintik? Jadi kenapa sih Hamparan Rintik ini akhirnya ada? Awalnya Fikroh waktu itu di tahun 2017 ikut sebuah pelatihan dari Dinas Koperasi tentang pelatihan batik. Nah, di sana aku menemukan bahwa ternyata ada gap antara teman-teman desainer dan juga teman-teman pengrajin. Desainer ini kebanyakan pingin bikin baju yang bagus dengan bahan yang murah. Teman-teman pengrajin kebanyakan bikin kain yang bermeter-meter, 2 meteran, bikinnya lama, prosesnya lama, dan harganya pun jadinya jualnya nggak bisa mahal karena butuh cepat berputar. Ada sebuah survei yang pernah saya bikin dari sekitar 10 pembatik di Kota Malang, itu rata-rata dalam 1 bulan dia mampu produksi 1 sampai 10 atau 20 kain dengan harga 250.000. Nah, anggaplah 10 kain, 250.000 berarti 2.500.000. Belum tentu laku di bulan itu juga semuanya. Kalau omsetnya 2.500.000,
untungnya juga belum tentu segitu kan, pasti kan ada kurangnya. Nah, di sisi lain teman-teman desainer itu juga butuh kain yang cuma sedikit sebenarnya dari bagian baju, mungkin bagian kerahnya aja, mungkin bagian mansetnya aja, atau bagian-bagian tertentu. Nah, Hamparan Rintik ini hadir untuk mengomunikasikan itu tadi. Jadi bahwa sebenarnya bikin produk kain itu nggak harus kain besar, kita bisa produksi dengan kain kecil. Jadi apa yang kami lakukan selama 5 tahun terakhir, kita bikin pelatihan-pelatihan di beberapa kelurahan, di beberapa komunitas, supaya orang tuh bisa lebih teredukasi bahwa bikin kain produksinya itu bisa dikerjakan pertama secara bersama-sama, berkolaborasi dengan banyak orang, tidak harus satu pengrajin mengerjakan dari awal sampai akhir, mulai dari prosesnya semua, tapi bisa berkolaborasi bareng-bareng. Itu satu. Jadi kita bikin nih beberapa komunitas-komunitas pengrajin. Kedua, kita membudayakan bahwa membuat kain itu tidak harus kain besar, bisa kain kecil seperlunya saja gitu. Dan menggunakan pola potong baju yang biasanya zero waste, karena akhirnya Hamparan Rintik produksinya lebih banyak baju-baju outer yang polanya zero waste. Zero waste ini maksudnya nol limbah, jadi potongannya nggak ada sisanya kayak gitu, biar bisa terserap semua hasil produksinya kayak gitu. Oke, pendapat saya nih, kalau ditanya gimana sih sebenarnya perkembangan batik di Kota Malang atau di Indonesia secara jangka panjang, yang jelas karena batik ini adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang akan terus dipakai, di kantor-kantor juga banyak dipakai, peluangnya sangat besar. Jadi banyak sekali peluang bisnis yang bisa hadir dari produksi batik, mulai dari fashion sampai home decor dan berbagai macam keperluan souvenir, oleh-oleh, banyak sekali. Perintilannya tuh banyak yang bisa dimasukkan ke sana, jadi diproduksi dan menghasilkan uang. Cuma memang mau nggak mau kita harus lebih sering berinovasi dalam bentuk produk, dalam desain dan lain sebagainya. Terus berinovasi juga dalam sistem produksinya. Jadi secara umum batik itu kan dikerjakan mulai dari gambarnya, desain, bikin desain, lalu habis itu kita menuangkan itu ke selembar kain. Dari selembar kain habis itu dicanting atau di malam ya, dengan malam panas itu bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan canting. Lalu setelah dicanting, setelah malam panas itu nempel di kain, lalu diwarna, habis itu dilorot itu proses melunturkan malam panas tadi, lilin panas tadi di kain dilunturkan lagi biar muncul motifnya, habis itu udah bisa dipakai. Nah, proses ini tadi sebenarnya bisa dibikin dengan sistem seperti konveksi. Jadi tidak harus yang secara satuan yang terlalu detail. Oke, bisa satuannya bisa dapat, tapi ini bisa loh sebenarnya kalau dibikin SOP-nya dengan baik, habis itu dibikin motifnya disimpan dan dibukukan dengan baik, bisa dibikin seperti sistem konveksi. Misal baju seragam, cuma dibutuhkan bagian sakunya aja. Bikin kain yang khusus sakunya aja. Itu akan jadi jauh lebih murah dan lebih cepat kayak gitu. Jadi kalau ditanya gimana sih perkembangannya ke depan, batik itu masih akan punya banyak peluang, dan ini kita butuh kaum muda untuk terus berkolaborasi, bikin itu jadi bareng-bareng, menemukan peluang-peluang bisnisnya biar dia nggak mati. Jadi biar pengrajin batik atau pengusaha batik itu bukan cuma berkutat di teman-teman yang senior, yang sepuh-sepuh, yang mbah-mbah, habis itu mati kan repot kan, nggak punya keberlanjutan lagi. Oke. Sulitnya bikin batik adalah modalnya lah ya, jelas ya, usaha apapun pasti butuh modal. Kalau nggak punya duit ya nggak bisa produksi. Ya solusinya ya kita harus tetap melakukan promosi juga, nggak cuma sekedar produksi. Kesulitan lain kalau di Malang kita masih susah berkolaborasi antar sesama pengrajin, tuh masih belum cukup guyup gitu. Jadi masih punya egonya sendiri-sendiri. Ini kalau menurut saya ya. Jadi mungkin harapannya adalah ke depan di Kota Malang ini teman-teman sesama pengrajin batik ini bisa lebih guyup, bisa lebih menemukan wadah-wadah untuk lebih sering berkumpul bersama, membentuk komunitas yang jauh lebih kuat lagi. Jadi nggak berdiri sendiri-sendiri. Tuh. Kesulitan lain, prosesnya memang panjang. Biaya produksinya juga butuh memakan waktu dan biaya dan uang juga. Nah, ini bisa disiasati dengan berkolaborasi bareng-bareng. Jadi kalau emang dalam satu komunitas ada yang cuma bisa mewarna aja, ya bagian mewarna aja, nggak usah ngurusin nyanting ya.
Ada yang pintar desain ya bagian desain aja. Nanti kalau terima order tinggal dibagi hasilkan. Aku bersyukur sekali ketika zaman sekarang ternyata anak-anak muda juga mulai menggeliat untuk mencintai batik, mencintai kain-kain tradisional ini dengan berbagai macam caranya. Salah satunya mungkin dengan yang sekarang lagi tren hashtag berkain bersama. Ini jadi hal yang menarik. Semoga hal-hal seperti ini bisa semakin banyak dibuat oleh teman-teman muda, bikin-bikin konten, apapun kontennya itu dimasukin unsur-unsur kain-kain ini supaya ini bisa membuat dampak yang bagus untuk teman-teman pengrajin seperti saya, terbantu juga penjualan, terbantu juga promosinya gitu. Terima kasih buat teman-teman. Satu kalimat terakhir untuk Anda yang sedang mendengarkan video ini, kita memulai bisnis ini itu dimulai dari satu titik untuk membentuk sejuta mimpi. Jadi Hamparan Rintik itu dari satu titik, kalau dikumpulin bareng-bareng jadi banyak, jadi motif yang bagus. Jadi jangan takut untuk memulai bisnis di bidang batik. Terima kasih, saya Fikri Anda dari Hamparan Rintik Kota Malang.